Tuhan Yesus, masuklah
dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom semuanya, ketemu lagi sama Cici Siska. Hari ini kita mau denger cerita firman Tuhan lagi. Wow, udah semangat semua. Oke, duduk dulu yang manis, kita siap-siap. Udah tenang, kita duduk dulu ya, kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih Tuhan yang luar biasa yang terus boleh kami rasakan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman, siapkan hati kami supaya kami bisa belajar dan melakukan firman sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita mulai ceritanya. Cerita firman hari ini diambil dari Perjanjian Baru, dari kitab Lukas. Yang bisa buka Alkitabnya, kita buka sama-sama. Di Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Cici ulang sekali lagi, dari mana Ci? Dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Oke, kita mulai ya ceritanya tentang ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan di perjalanan itu, waktu ia memasuki suatu desa, datanglah berapa orang? 10 orang. 10 orang ini sakit kusta. Nah, mereka menemui Tuhan Yesus. Mereka berdiri agak jauh. Karena kalau orang kusta, kan kalau sakit gak berdekat-dekat, takut nular. Jadi mereka berdiri agak jauh. Tapi mereka berteriak ternyata. Mereka gak mau diem-diem, mereka berteriak. Di ayat 13 kita tahu, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka berdiri dari jauh tapi mereka ingin sembuh. Mereka bilang, tolong Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Mereka ingin sembuh. Nah di ayat 14 kita tahu, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Di perjalanan ke imam-imam, waktu Yesus suruh, udah kalian pergi ke imam-imam. Terus mereka pergi dan mereka jadi sembuh di perjalanan. Luar biasa, yaitu mujizat Tuhan. Nah, seorang dari mereka, dari 10 tadi, menyadari bahwa dia sembuh. Maka apa yang dilakukan? Dia senang. Dia bilang, wah terima kasih. Dia memuliakan Tuhan dengan suara yang kencang, yang nyaring. Lalu ia juga tersungkur di depan kaki Yesus. Dia ke Yesus lagi, dia balik. Karena udah disembuhin, dia senang. Dia mau ngucapin terima kasih. Dia mau ngucapin thank you. Dari 10, yang ngucapin thank you berapa? Dari 10, yang ngucapin cuma 1. Sisanya 9 orang gak bilang makasih. 9 orang pergi begitu aja. Terus Yesus berkata sama orang itu yang ngucap thank you ini justru orang Samaria. Di manakah yang lain? Bukankah ke-10-nya sembuh? Kok yang lain gak ngucapin thank you? Gak ada yang kembali di antara 9 itu untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Lalu ia berkata kepada satu orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah, dahsyat ya Tuhan Yesus ya, bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan sakit kusta, yang sakit kulit itu
disembuhkan sama Tuhan Yesus. Padahal sakit kusta ini adalah sakit penyakit yang paling menular dan berbahaya. Mereka nggak bisa alamin rasa sakit, mereka nggak bisa ngerasain kalau dirinya terluka, dan itu berbahaya. Kalau kita terluka kan kita aduh sakit, kita bisa berasa. Nah kalau orang kusta, mereka nggak berasa, tahu-tahu berdarah aja, dan itu lebih berbahaya. Waktu udah disembuhin sama Tuhan Yesus, waktu ditolong sama Tuhan Yesus, harusnya kita sadar, kita ngucap syukur dan bilang, Tuhan Yesus, thank you Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus baik banget. Nah, kita juga belajar ya, kita harus ngucap syukur dan bilang terima kasih waktu kita mendapatkan segala sesuatu yang baik. Dan juga kita harus juga ajakin teman-teman, adik-adik, cici koko, ingetin mereka. Kalau misalkan kita dapat hal yang baik atau diberi apapun dan itu berkat, kita harus bilang terima kasih, nggak boleh lupa. Dan itu kita harus bilang ucap syukur terutama sama Tuhan Yesus. Karena setiap hal yang baik, setiap hal yang indah datangnya dari Tuhan Yesus. Betul. Puji Tuhan ya, ya seneng banget kita udah diberkati luar biasa dan Tuhan sayang banget sama kita. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh belajar dari firman-Mu. Kami belajar dari 10 orang kusta yang disembuhkan, tapi mereka hanya satu yang kembali pada Tuhan dan mengucap syukur, bilang thank you. Kami mau seperti satu orang itu Tuhan yang bisa terus mengucap syukur dan bilang terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Kami mau terus ingat akan kebaikan Tuhan. Kami gak mau lupain kebaikan Tuhan supaya kami tetap terus bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita ketemu di minggu depan dengan cerita-cerita selanjutnya. God bless. See you.